Semakin dipelajari tentang Rohingya, semakin banyak sekali tanda tanya di kepala saya. Jujur, awal saya antipati dengan Rohingya adalah karena pemberitaan yang mengatakan Rohingya buang makanan ke laut. Mereka melakukan tindak kriminal. Mereka kabur dari kamp pengungsi dan banyak cerita-cerita tentang adab Rohingya yang kurang baik di Malaysia. Hola netizen yang tercinta, Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto merespon soal gelombang Rohingya ke Indonesia. Prabowo menilai pemerintah Republik Indonesia harus menggunakan pendekatan yang integral dengan melibatkan berbagai badan internasional dalam mengatasi Rohingya. Prabowo menekankan pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat Republik Indonesia. Dia menyinggung banyak rakyat yang masih hidup di bawah kesejahteraan. Masalah Rohingya, ya kan, ini adalah masalah dunia, ya kan, menyangkut beberapa negara. Ya, tentu Indonesia kita harus mendekatinya dengan suatu sikap dan pendekatan yang integralistik. Ya, kita koordinasi dengan badan-badan internasional, dengan PBB dan sebagainya. Tapi tentunya kita harus mengutamakan kepentingan rakyat kita sendiri dan kepentingan nasional kita. Bahwa masih banyak rakyat kita yang hidupnya masih susah. Jadi tidak begitu fair ya kalau kita harus menerima semua pengungsi itu menjadi beban kita. Walaupun dari segi kemanusiaan kita punya juga rasa solidaritas, ya, ingin membantu dan sebagainya. Jadi ini perlu suatu pendekatan yang integralistik, tapi sekali lagi di ujungnya kita harus menjaga kepentingan rakyat kita dan bangsa kita. Saya kira itu dari saya. Diberitakan sebelumnya, Kementerian Luar Negeri atau Kemlu mendesak negara-negara yang meratifikasi Konvensi Rohingya mencari solusi perihal gelombang Rohingya di Indonesia. Kemlu mengatakan Rohingya yang masih ditampung karena Indonesia mengedepankan prinsip kemanusiaan. Sebagaimana diketahui, Indonesia bukan termasuk negara penandatangan Konvensi Pengungsi 1951. Namun Indonesia selama ini menerima Rohingya dengan alasan kemanusiaan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ternyata diduga ada perdagangan manusia atau human trafficking, guys. Nah, di sini nih pemerintah sudah mulai berbicara. Sudah ada tanggapan dari presiden. Bagus dong, harus sesegera mungkin. Kalau belum viral, belum ada tindakan. Nah, jadi mulai sekarang udah deh, out-outin aja, nggak usah bikin masalah baru. Masalah kita aja udah repot nih, para masyarakat nih. Banyak sekali yang kelaparan di luar sana. Banyak yang masih sangat membutuhkan makan. Ternyata kalian semua para pemerintah baru mengambil tindakan, padahal sudah berlarut-larut loh dari berbagai pulau. Katanya kemarin ada juga di Batam, lalu ada ke Medan, ada yang kemana-mana lah, pokoknya banyak banget. Gimana tanggung jawabnya? Jadi bukan cuma di Aceh loh ternyata. Ya, jadi tolong pemerintah, please, mulai sekarang tolong diperhatikan lebih ketat lagi. Orang masuk ke kita ini jangan sampai mereka menguasai negara kita. Nggak benar itu. Oke, salam Dita Gading. Rohingya, hari ini hari kedua aku di Belawan. Kau tengok, ku jaga kau Rohingya. Gak bisa kau sampai sini deh. Abang udah bawa tas. Di dalam tas ini Grenda 4, becak di luar dah rame kau tengok. Wih, bawa kawan-kawan aku kau tengok. Udah, dalam ini ada Grenda, kunci monyet, kunci Inggris, semua ada. Lingges pun ku bawa. Berani kau ke Medan? Berani. Kau tengok, udah di Belawan aku. Ku tunggu deh. Abang tampung sini yo. Udah bawa peralatan berat. Rame kali kami. Rame kali. Sama warga-warga sini kami tampung Rohingya. Enggak usah banyak kali cerita kau ya. Abang tunggu deh. Abang siap tampung kau. Oke, ram. Woi, UNHCR, coba lihat, buka matanya lebar-lebar. Beliau yang jasanya itu begitu besar mencerdaskan anak bangsa, dan beliau termasuk jantung dari negara Indonesia. 10 tahun tidak digaji, Pak, tidurnya di perpustakaan, dan beliau untuk bertahan hidup itu harus menjadi buruh, Pak, di kebun. Lalu Anda dengan seenak jidat komen seperti ini hanya untuk membela warga Rohingya.
Dan notabene-nya warga Rohingya itu tidak memiliki sumbangsi apapun untuk negara ini dan tidak memiliki hak apapun atas negara ini. Oke, mereka tamu, tapi apakah sifat mereka, sikap mereka itu bisa dibilang tamu? Dengan seenaknya merusak fasilitas 1.250.000 tidak cukup 1 bulan per orang. Lalu apa kabar dengan Bapak Lukas, seorang guru honorer yang tidak digaji 10 tahun? Ayo dong, kamu itu dibentuk bukan untuk menambah beban negara, tapi untuk memberi solusi. Makin dipelajari tentang Rohingya, semakin banyak sekali tanda tanya di kepala saya. Jujur, awal saya antipati dengan Rohingya adalah karena pemberitaan yang mengatakan Rohingya buang makanan ke laut. Mereka melakukan tindak kriminal, mereka kabur dari kamp pengungsi, dan banyak cerita-cerita tentang adab Rohingya yang kurang baik di Malaysia. Kemudian anehnya, kenapa di bulan November sampai Desember sangat banyak berdatangan ke Aceh? Kenapa ke Indonesia? Kenapa ke Aceh? Sampai semua satu demi satu terjawab dan berujung pada pertanyaan, sebenarnya apa yang membuat ini semua terjadi? Saya teringat perkataan Jihad Turbani, penulis sejarah dari Palestina. Beliau mengatakan, ada banyak sekali tanda tanya besar hari ini yang tidak akan kamu temui jawabannya kecuali dengan menelusuri sejarahnya. Maka dari itu, saya mencoba mencari literasi tentang sejarah Rohingya. Saya beli buku Azam Ibrahim yang berjudul The Rohingya Inside Myanmar Hidden Genocide. Saya coba membaca banyak skripsi pembahasan Rohingya oleh mahasiswa-mahasiswa khususnya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bahkan sampai video ini saya buat pun saya masih terus membaca berbagai macam literasi. Kenapa sampai segitunya? Ya karena saya takut nanti di hari dimana kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, manusia yang diberikan akal pikiran ini salah mengambil sikap. Dan sedikit demi sedikit mulai tercerahkan bahwasanya sejauh pengetahuan saya dan literasi yang saya dapatkan sampai saat ini, etnis Rohingya yang mayoritas muslim ini sebenarnya adalah korban. Mereka korban genosida oleh junta militer Myanmar. Mereka korban pelanggaran HAM berat. Dan di tengah keterpurukan tersebut, mereka pun menjadi korban penyelundupan oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan. Mereka dijanjikan kehidupan yang lebih baik di Indonesia atau di Malaysia, sehingga mereka rela membayar sekian rupiah untuk mendapati kehidupan yang lebih baik. Sesampainya pun mereka di Aceh, ternyata malah keadaan sebaliknya. Mereka ditolak mentah-mentah oleh masyarakat yang sudah marah dengan kelakuan-kelakuan Rohingya yang tidak baik sebelumnya. Ditambah dengan fasilitas-fasilitas gratis yang mereka dapatkan dari UNHCR di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang tidak stabil. Kondisi yang sangat sulit bagi pemerintah kita dalam menghadapi situasi ini. Kedaulatan di tangan rakyat, tapi memulangkan Rohingya dengan paksa pasti akan dibenturkan dengan isu kemanusiaan. Sekarang saya hanya bisa berdoa agar masalah ini bisa terselesaikan. Saya berdoa agar etnis Rohingya bisa kembali ke tanah asal mereka dan Myanmar memberikan kewarganegaraan dan hak-hak kependudukannya. Dan tidak ada lagi Rohingya ilegal yang datang ke Indonesia sehingga semua tentram dan damai. Seemosi-emosinya aku sama Israel, aku lebih emosi lagi sama orang Rohingya yang menyamar sebagai orang Indonesia. And then mereka nge-DMs aku, kayak nge-inbox gitu. Mereka bilang, kenapa kamu sangat benci Rohingya? Itu dengan bahasa Indonesia mereka yang bercampur-campur Melayu. Dan juga nama mereka itu yang kayak opo iki, itu kan kayak bahasa Jawa gitu ya kan. Tapi when I reply them, ketika aku balas mereka pakai bahasa Jawa juga, mereka nggak ngerti. Kalian yang baca ini, aku berharap kalian tuh bisa ngerti satu bahasa yang benar gitu loh. Kalian pilih mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Jerman, atau bahasa Spanyol, atau bahasa Aceh gitu. Yang benar dulu satu bahasa, nanti biar aku bisa jawab. Ini kalau misalkan kalian menyamar sebagai orang ini, orang itu, bahasa ini, bahasa itu, kalian nggak ngerti. Jadi ketika aku buat video ya kan, kalian nggak ngerti juga. Like, that sucks, dude. Stop it. Like, just tell me which language you can understand very well, okay? And then I'm gonna try. I'm gonna try to say things to you, to reply to your message. Like, I'm gonna make like a video for you so you can watch it and understand everything that I'm gonna say on the videos, okay?
Masyarakat Gayolos gelar aksi demo tolak pengungsi Rohingya. Nah, kemarin juga ada aksi pengusiran dari perwakilan UNHCR dan IOM oleh masyarakat Aceh Tamiang. Nah, ini merupakan salah satu bentuk bahwa masyarakat di sana itu memang menolak adanya etnis Rohingya. Sehingga di sini pemerintah harus benar-benar bersikap tegas dan mengambil keputusan yang tepat dan cepat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti amarah warga meningkat, kemudian juga terjadi kesenjangan sosial dan juga terjadi tindakan anarkis. Sehingga di sini peran pemerintah sangat-sangat penting dan tentunya UNHCR yang memiliki tanggung jawab terhadap hal ini. Di mana kalian? Ayolah bertanggung jawab, jangan sembunyi.